Putri Rambut Emas. Tuanku Raja Matias, sesuai dengan pesan Ayahanda Raja Alexander, sebelum beliau menutup mata, maka akan hamba perlihatkan semua isi istana ini yang diwariskan ke tangan tuanku. Yonas mengantar Raja Matias berkeliling ke seluruh penjuru istana untuk menunjukkan harta benda peninggalan ayahanda Raja Alexander almarhum. Akhirnya, sampailah mereka ke depan sebuah kamar yang terletak di ujung lorong istana. Raja Matias tertegun. Marilah, kita kembali ke balai sidang, tuanku. Sebentar, Yonas. Mengapa kamar yang satu ini tidak kau perlihatkan kepadaku? Maaf, tuanku. Sengaja kamar ini tidak hamba perlihatkan kepada tuanku, karena hamba ingat pesan almarhum ayahanda Raja Alexander, tuanku. Kamar ini tidak boleh diperlihatkan isinya kepada tuanku. Mengapa begitu, Yonas? Aku sangat ingin melihat apa isi kamar ini. Batalkan niat itu, tuanku. Bencana akan menimpa tuanku, menimpa hamba, menimpa kerajaan ini. Aku tidak peduli, Yonas. Bencana apa yang akan terjadi akan aku hadapi. Dengarlah perintahku, Yonas. Buka pintu itu. Tetapi... Dengar perintahku, Yonas. Buka pintu itu. Baiklah, tuanku. Ya Tuhan, siapakah putri yang cantik jelita ini? Hah, Yonas? Oh, cantiknya bagai bidadari dari kayangan. Cuma sebuah lukisan. Rambutnya terbuat dari emas. Pakaian dari emas pula. Siapa putri ini, Yonas? Pandanganku berputar-putar, Yonas. Kepalaku. Di manakah aku berada? Di mana aku berada, Yonas? Tuan berada di kamar tuanku sendiri. Kepalaku masih pusing. Yonas. Daulat, tuanku. Siapakah gerangan putri yang berambut emas itu, Yonas? Pandangannya menyilaukan aku, Yonas. Itulah dia putri berambut emas, tuanku. Seorang putri yang menjadi idaman putra mahkota dari berbagai kerajaan lainnya. Putri yang cantik jelita dan baik budi. Ciri khas dari putri ini adalah emas gemerlapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ya, aku mencintainya, Yonas. Apapun yang terjadi, aku mau mempertaruhkan nyawa untuk bisa memiliki dia. Yonas, kau mau menolong aku? Hamba sudah berjanji kepada almarhum ayahanda bahwa hamba akan selalu mendampingi tuanku. Kalau begitu tolonglah aku, Yonas. Kau mau kan menolongku, Yonas? Baiklah, tuanku. Begini, putri berambut emas ini sesuai dengan namanya sangat menyenangi sesuatu yang terbuat dari emas. Apakah itu kursi, meja makan, pakaian, sepatu dan sebagainya. Nah, sekarang
Tuanku sudah mengerti sendiri cara memikatnya, kan? Iya. Teruskan ceritamu, hambaku yang setia. Tuanku mempunyai simpanan emas yang banyak di dalam gudang. Nah, sekarang suruhlah Pandai Emas untuk membuat barang hiasan yang indah dari bahan emas. Apakah itu burung-burungan, kereta-keretaan? Pastilah putri akan menyenanginya, tuanku. Akan kuturuti saranmu, Yonas. Memang kau pintar dan cerdik. Berapa lama perjalanan kita, Yonas? Kalau tidak ada aral melintang, sekitar 7 hari, tuanku. Wah, waktu yang lama. Tetapi tak apalah. Yang penting aku bisa mempersunting putri, Yonas. Mudah-mudahan, tuanku. Aku agak ngantuk, Yonas. Aku mau istirahat dulu. Silakan, tuanku. Kapal yang ditumpangi Raja Matias dan pengiringnya ini. Raja Matias akan menjemput bencana. Menjemput bencana? Apa maksudmu? Bukankah sang raja akan meminang putri rambut emas? Iya, itulah awal dari bencana itu. Untunglah aku mengerti bahasa binatang. Baik, akan kudengarkan apa yang dimaksud dengan bencana itu. Kau tahu, kawan, setibanya Raja Matias di pelabuhan, seekor kuda jantan merah yang perkasa akan menjemput raja. Nah, kalau Raja Matias menaikinya, maka hilanglah raja untuk selamanya. Itulah awal bencana yang pertama. Oh, mengerikan. Dan bagaimana cara menghindari bahaya itu? Seseorang harus cepat menembakinya. Adakah bahaya selanjutnya? Nah, setibanya di istana kerajaan, maka kepada Raja Matias akan dipersembahkan sebuah baju pengantin yang indah sekali. Tetapi apabila raja memakainya, maka akan terbakarlah seluruhnya. Lagi-lagi sangat mengerikan. Adakah cara untuk menghindarinya? Seseorang dengan memakai kaos tangan anti api harus cepat merebut pakaian pengantin itu dan melemparkannya ke dalam tungku api. Benar. Bencana akan dihadapi oleh tuanku Raja Matias. Baiklah, akan kudengarkan terus. Adakah bencana yang lain? Bencana yang terakhir, ketika putri itu menari, maka putri itu akan jatuh pingsan. Seseorang harus cepat membawanya ke tempat yang aman. Dan kemudian harus cepat pula menghisap ibu jari sang putri. Maka akan keluarlah darah hitam yang beracun. Itulah tadi kukatakan. Kalau Raja Matias jadi meminang putri rambut emas, sama halnya
beliau menjemput bencana. Mengerikan sekali. Tetapi sebentar kawan. Aku ingin keterangan sekali lagi. Bagaimana dengan orang yang menolongnya itu kalau sang raja bertanya? Gak, semua bencana itu harus ditebus dengan nyawanya. Sebab apabila dia mengatakan apa alasan semua tindakannya itu, maka seluruh tubuhnya akan kaku. Mulai dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Itulah pengorbanannya. Gak. Orang itu benar-benar harus berani mengorbankan nyawanya. Sebab tak mungkin raja tak bertanya alasan tindakannya itu. Gak. Ayo kita pergi. Perutku sudah lapar. Gak, mari kita pergi. Mudah-mudahan saja ada seseorang yang mau mengorbankan nyawanya buat sang Raja Matias yang masih muda belia itu. Gak. Ya Tuhan, itulah bencana yang dimaksud oleh almarhum ayahanda Raja Alexander. Baiklah, aku sudah berjanji untuk melindungi Raja Matias sampai akhir hayatku. Setelah mengarungi lautan yang luas, hujan badai, maka sampailah kapal yang ditumpangi Raja Matias dan pengiringnya ke pelabuhan kerajaan Otelo, di mana Putri Rambut Emas tinggal. Kita telah sampai di tempat tujuan, tuanku. Tentulah Putri Rambut Emas telah menunggu kedatangan tuanku. Dengan... Yonas, betapa inginnya aku cepat-cepat turun ke darat untuk menjemput Putri Rambut Emas. Tidak, tuanku. Tuanku berperan sebagai seorang saudagar emas permata yang kaya raya. Tuanku tetap tinggal di atas kapal. Biarlah hamba yang akan menyelesaikan semua ini. Baiklah kalau begitu, Yonas. Aku percaya sepenuhnya atas kecerdikan akalmu. Terima kasih, tuanku. Itulah putri berambut emas.
Siapakah kamu, orang asing? Kenapa kamu masuk ke dalam taman istana? Nanti kupanggilkan pengawal. Maaf Tuan Putri. Hamba adalah anak buah saudagar Matias yang kaya raya. Kapal kami baru saja berlabuh di kerajaan Otelo. Kapal yang baru berlabuh itu? Baik, aku tahu sekarang. Tetapi, kenapa kamu masuk ke dalam taman istana ini? Tidak tahukah bahwa ini terlarang untuk umum? Maaf Tuan Putri. Saya tersesat, tidak tahu jalan Tuan Putri. Sebenarnya, maksud saya adalah untuk memperlihatkan barang hiasan yang ada di kapal kami. Semua barang hiasan kami terbuat dari emas permata, Tuan Putri. Emas permata? Benarkah katamu itu? Coba perlihatkan kepadaku sebagian yang kamu bawa. Tentu Tuan Putri. Akan saya perlihatkan barang hiasan yang bukan main indahnya. Ini. Aduh, bukan main bagusnya burung ini. Ini juga kereta-keretaan. Aku senang melihatnya. Ya, saudagar Matias adalah majikan saya yang kaya raya, Tuan Putri. Isi kapal penuh dengan barang hiasan emas permata yang 10 kali lebih bagus daripada yang sekarang Tuan Putri lihat. Tidakkah kau bisa membawanya semua kemari? Aku ingin melihatnya. Maaf Tuan Putri. Barang-barang perhiasan kepunyaan saudagar Matias terlalu banyak sekali. Untuk mengangkutnya saja akan dibutuhkan waktu berhari-hari, Tuan Putri. Lagi pula, saya lihat istana ini tidak cukup menampungnya. Kalau begitu, barang itu sangat banyak. Ampun, Tuan Putri. Seluruh penjuru kapal isinya cuma emas permata. Hampir-hampir tak termuatkan isinya. Begitu banyaknya. Dan begitu indahnya. Kalau begitu, ajak aku ke kapalmu. Hiasan yang mengagumkan, menakjubkan. Hai saudagar Matias. Daulat Tuan Putri. Di kerajaanku tidak ada hiasan sebagus ini, saudagar Matias. Saudagar Matias, awak terasa pengap. Kita naik ke geladak. Daulat Tuan Putri. Nah, di sini hawanya lebih segar. Kita sudah berada di tengah laut. Mana negeriku? Mana negeriku, wahai saudagar penipu? Sabar, Tuan Putri. Akan kuceritakan sesuatu kepada Tuan Putri. Sebenarnya aku bukanlah seorang saudagar seperti yang kau kira. Aku adalah Raja Matias yang sangat mencintaimu. Aha, inilah kuda berwarna merah yang gagah perkasa yang membawaku ke istana. Aku akan menaikinya. Celaka. Inilah awal bencana buat sang raja. Hei, Yonas, betapa kurang ajarnya kamu ya. Kuda ini akan dinaiki Raja Matias. Kenapa kamu menembaknya, ha? Hei, Yonas, sudah buruk rupa. Buruk pula perbuatanmu, ha? Penjarakan Yonas. Penjarakan. Oi, tenang semuanya. Tenanglah. Yonas adalah abdi setiaku. Aku percaya sepenuhnya kepada dia. Terima kasih, Tuanku Raja Matias. Kita lanjutkan perjalanan menuju istana. Putriku yang tercinta, aku akan mempersembahkan baju pengantin yang indah bertaburan emas permata untuk kau kenakan pada saat pernikahan kita. Betapa sukacitanya hati hamba. Tunggulah, akan kuambil sendiri. Sebentar tuanku. Biar saya yang mengambil sendiri. Kemudian kumasukkan ke dalam api.
Yonas benar-benar sudah gila. Kemarin kuda merah ditembaknya. Kini baju pengantin dimasukkannya ke dalam api. Waduh, benar-benar kurang ajar. Iya, gantung saja si Yonas itu. Si Yonas sudah gila. Yonas sudah gila. Hai, biarkan Yonas dengan tindakannya. Aku percaya sepenuhnya dengan dia. Biarkan saja. Terima kasih tuanku. Nanti tuanku akan tahu sendiri apa sebabnya saya bertindak demikian. Putri terjatuh. Putri terjatuh. Kenapa? Kenapa, Yonas? Tenang, tuanku. Hamba yang akan menyelesaikannya. Biar hamba yang membawanya ke kamar, tuanku. Hamba harus melakukan sesuatu. Kali ini kau sungguh keterlaluan, Yonas. Kau tidak menghormati aku lagi. Kenapa kau lancang menghisap ibu jarinya? Tenang, tuanku. Lihat, Putri sudah sadar. Kali ini aku akan mengambil tindakan, Yonas. Penjaga, masukkan dia ke dalam penjara. Baik. Besok kita hukum gantung dia. Kali ini, Raja Matias tidak bisa mengampuni kelakuan Yonas. Maka keesokan harinya, Yonas telah berada di tanah lapang untuk menjalani hukuman gantung. Untuk yang terakhir kalinya, bolehkah hamba mengatakan sesuatu, tuanku? Kau diizinkan untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Iya. Hamba telah mendengar sebuah rahasia yang diungkapkan oleh 2 ekor gagak ketika kita dalam pelayaran pulang, bahwa tuanku akan tewas apabila hamba tidak melakukan tindakan yang dianggap kurang ajar oleh tuanku. Nah, hukumlah. Hamba telah melaksanakan janji itu. Yonas! Yonas! Oh, tiba-tiba saja kau menjadi patung. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Yonas telah melakukan suatu langkah penyelamatan. Kenapa Kakanda menghukumnya? Iya, aku telah melakukan suatu kekeliruan. Akibatnya Yonas kini menjadi patung. Tubuhnya kaku karena telah membukakan rahasia yang pernah didengarnya dari sepasang burung gagak. Oh, kasihan sungguh nasibmu, Yonas. Lima tahun kemudian, ketika Raja Matias telah mempunyai sepasang anak kembar yang lucu, seringkali Raja Matias berdiri di depan patung Yonas seraya memangku kedua anaknya itu. Raja masih tetap mengenang jasa baik Yonas, pelayannya yang setia. Yonas, seandainya aku malaikat yang bisa menghidupkanmu. Ya, tuanku yang bijaksana. Aku bisa hidup kembali seperti biasa. Asal tuanku mau mengorbankan apa yang tuanku paling cintai. Yonas, aku bersedia mengorbankan apa yang kucintai, asal kau bisa hidup lagi. Benarkah begitu, tuanku? Yonas, kau bisa berbicara? Ya, Tuan Putri. Aku bisa berbicara, tetapi tak bisa menggerakkan apa-apa. Putriku, kini kita dengar dulu apa yang menjadi persyaratannya agar Yonas bisa hidup kembali. Aku sudah berjanji untuk memenuhinya. Nah, katakanlah Yonas. Tuanku, harus memenggal kepala kedua anak kembar itu. Kemudian percikan darahnya ke tubuhku. Niscayalah aku hidup kembali seperti sedia kala.
Aku harus membunuh kedua anakku. Oh, Tuhan. Seru sekalian alam. Betapa berat cobaanmu. Bagai menghadapi buah si malakama. Begitulah persoalan yang sedang dihadapi oleh Raja Matias dan Putri Rambut Emas. Kita penuhi saja persyaratan itu, Kakanda. Terlalu banyak jasa Yonas kepada kita selama ini. Tanpa dia, mungkin kita tak akan ada di atas dunia ini. Tidak salahkah kau berbicara, putriku? Sudah bulatkah hatimu mengorbankan milik kita yang paling berharga? Aku ikhlas. Aku rela, Kakanda. Jasa Yonas terlalu besar untuk kita. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Apa yang hendak Papa perbuat dengan pedang itu, Pak? Maafkan Papa, nak. Tetapi, walau bagaimana, Papa harus melakukannya. Nah, bersiaplah anakku. Tahan dulu, tuanku. Jangan turunkan pedang itu menetak leher. Tahan. Hai, Yonas. Kamu bisa bergerak sekarang. Kamu hidup kembali. Sungguh ajaib. Mendadak kau hidup kembali, Yonas. Oh, kemukjizatan dari Tuhan. Ya, begitulah suratan Tuhan. Hamba baru akan bisa hidup kembali kalau ada seseorang yang bersedia mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya. Ternyata tuanku telah melakukannya dengan ikhlas, rela. Paman Yonas bisa hidup kembali. Mari kita main di kebun, Paman Yonas. Nah, main-mainlah Yonas dengan kedua anakku ini. Mereka tentu gembira karena mendapat teman bermain yang lucu. Bukan begitu, putriku? Iya. Selamat pagi.